Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, dan berkesempatan bagi awak untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ulang-ulang juga kaji awak pada pagi kini. Kita baca beberapa hadis untuk mengingatkan diri awak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza staiqadha ar-rajulu minal laili fa'ayqadha ahlahu. Apabila seseorang bangun pada malam hari dan membangunkan ia akan keluarganya. Wa shallaya rak'ataini kitaban minaz zakirin Allah katsira waz zakirat. Kemudian solat mereka berdua 2 rakaat menjadi catatan sebagai zakirin dan zakirat. Jadi kalau wak jago tangga malam, kemudian wak jagoan orang rumah wak untuk awak laki-laki kau. Yo kadang-kadang nama jagoan ini rumah racok. Jadi kalau seorang suami bangun di tengah malam, tak nyora bangun dah, diajak lo orang rumah keluarganya untuk bangun, kemudian mereka sholat berdua 2 rakaat. 2 rakaat minimal itu. Maka akan tercatat awak sebagai zakirinallaha katsira wa zakirat. Orang yang selalu zikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan zikir yang banyak. Jadi jago awak tengah malam, wajah keluarga awak, wajah istri awak, kemudian waktu sholat standar minimalnya 2 rakaat. Itulah tercatat waktu sebagai orang lalai Allah Ta'ala. Ini kalau zaman milenial kau mungkin ibu dan kami dah muda-muda dan ada tu cari Android tu, main kau apa sana. Kalau Nabi mengingat kawan bangunkan keluarga. Kalau awak jago lalu, doa baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tentu ketika awak jago lalu dikatakan diri awak segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidup kepada kami. Syukur awak lain dipanjang juga buat ada masalah. Kan lalu kau kan mati berjalan jago. Maka syukur itu Allah berikan hidup kau lain jago awak balik. Kau lalu je awak tarik balik. Itu dikuburan balik. Dikuburan orang. Jadi bersyukuri. Makanya doa-doa yang awak baca itu sebenarnya
sesuai juga jiwa. Kalau jaga lalu berarti wa syukuri nikmat hayat yang Allah berikan. Ahyana ba'dama amatana. Allah hidup awak bila setelah awak mati. Jadi awak terima lampu setelah mati kan? Dia balik. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Iyo kepadanya Allah akan kembali. Itu mana pengakuan awak dan sebenarnya awak ikut kembali ke Allah Ta'ala. Itu jadi singkit-singkit je poinnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Sa'id. Dulu doa selanjutnya. Idza staqaza ahadukum min manamihi falyaqul. Ko hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sini dari Abi Hurairah. Kata beliau, apabila seseorang kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia membaca Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dzikrihi. Aku doa. Jawabkan doa wana akrabkan tadi. Ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Dalam hadis ko, apabila kamu terbangun dari tidurmu, hendaknya kamu katakan Alhamdulillahilladzi, itu cilo tu. Segala puji bagi Allah, tetap puji. Radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan kembali atas roh kamu, roh aku. Dibalik roh tu. Berarti kan dia balik tu. Radda alayya ruhi, yang telah dikembalikan Allah kepada aku, rohnya aku. Balik roh tu kawal balik. Jadi dia keluar, dibalik dia Allah Ta'ala balik. Kan semuanya tu, redaksinya berbeda. Cik, ahyana ba'dama amatana. Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Cik, radda alayya ruhi, Allah yang telah mengembalikan lagi kepada saya lagi, yang telah memberikan kepada saya roh saya. Jadi balian roh balik. Aku hidup balik. Kalau lapih je roh aku balik. Itu bisa lah. Kalau lapih jasad jo roh aku dia jasad, itulah bangkai balik. Kalau mati tu. Dia nak awak manusia dan hidup ko, kalau lain menyatunya roh di dalam jasad awak. Jadi kalau seandainya tak ada pakai jasad tu, orang tak ada jasad dia cakap tu aja. Dia roh awak tu tadi lah keluar dari jasad awak. Tak boleh apa-apa. Kalau roh tu banane tak boleh, kudrat tak boleh, iradat tak boleh, sama tak boleh, basar lah dicebarangke sekali. Jadi nak dulu ilmu lain. Berarti begitu besarnya nikmat hayat dengan roh yang Allah titipkan ke jasad awak. Kau mengkoidui awak kan dia roh boleh menyatu ke jasad awak. Dengan adanya roh tu tadi, bisa awak berjalan, melangkah kaki awak, lenggangan tangan awak, payi awak ke surau. Akan itu ada iradat lo dewa tu. Ada lo sangajo dewa pergi ke surau. Itu ketika walai masih hidup. Kalau walai hidup, tak hidup lain, tak ada roh awak lain, tu pergi jo awak ke surau. Awak ke pergi, kudrat tu tak ada lain. Lapis lah tak ada kudrat, tak ada lagi iradat, tak ada bisa mendengar. Iya. Kalau lah mati awak, tu bak kecil awak ke mendengar lain, tak ada lain. Jadi tak bisa mendengar di surau, ada di surau lain je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Allah yang telah mengafiatkan kepadaku jasadku. Kan sehat begini bang. Itu tu. Jadi ikut bahagia dari rasa syukur awak. Diafiatkan awak, disehatkan awak, lai batanago awak, lai kuai awak melangkah, kaki dan dilangkahan, tangan di ayunan,
payah wa kasurau. Itu bahagian dari alhamdulillahilladzi, bahagian dari bersyukuri. Jadi afiat jasad awak. Karena ibadah awak kini ko namanya ibadah badani atau jasad awak, badan awak tu dan bergerak. Karena di dalam ibadah salat wako ada rukun fi'li. Rukun fi'li ko adalah bahagian dari badan awak. Magari tagak berdiri batu awak. Tu badan tu dan tagak tu. Kemudian ruku awak kan fisik itu. Ruku diatur gerakan fisik ruku awak tu. Dulu ruku kemudian sujud. Duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, itu adalah bahagian dari rukun fi'li, perbuatan awak, gerak-geri awak. Berarti nama ibadah badani, badan awak. Maka badan ko akan diazab ketika kapal ko balik dari sujud. Supaya tak rasa dia sakit tu tadi. Dek karena memang awak tidak mengarajuan kalau tidak mengarajuan rukun fi'li atau ibadah badani. Jadi makanya doa awak tambahnya jelek apa? Persinan jelek wa'afani fi jasadi, yang telah memberikan afiat di dalam jasadku. Kini kau dan wa'afiat itu adalah pahami bahwa ketika awak jago lalu itu tu adalah nikmat yang luar biasa. Menganan kawak tentang nikmat hayat, nikmat hidup yang masih Allah berikan kawak. Kalau seandainya awak nak tak jago-jago, lalu dia taruh, atau nak sembuh awak pergi lagi. Nak sembuh awak sembuh. Aku semakin berkurang-kurang aja awak. Semakin seketik je mereka. Nah oleh karena itu maka kita syukuri. Wa azina li bi dzikrihi, dan Allah mengizinkan kepadaku dengan mengingatnya. Kalau lain duit jawab, tentu berarti Allah masih memberikan izin, bagi kesempatan kawak untuk mengingat Allah. Jadi patang ya Allah mengingat Allah. Kini lah Allah berikanlah kesempatan beliau nikmat hayat dia dikembalikan dari Allah tu roh beliau, maka bisa lo awak berzikir. Sebab kalau seandainya Allah tidak ada roh boleh, baal lidah awak ka berzikir leh, tidak bisa mengari lidah kali. Ada orang yang mati lidah mengari leh, tak boleh, tak bisa mengari-ngari. Maka lidah awak diberikanlah kesempatan dari Allah Ta'ala untuk mengingatnya. Awak selalu berzikir kepada Allah. Kau kaji awak banyak tentang doa-doa je kau. Lanjut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Salamah. Iza asaba ahadakum musibah falyaqul, apabila sampai kepadamu musibah, maka hendaklah kamu berkata, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma innaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Panjang doa itu. Jawab dan cok tanpa doa baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di siko diingat kawak apabila awak ditimpa musibah, kato dan kakalua dewa dak do kato-kato dan lain do wayui alai sorak-sorai aku jahit dah Tuhanku kawak ko abang ku awak dah pe aku dah orang lain. Tu orang putus asa tu. Dan kawak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iyo je kecil dah tadi. Itu kalau orang tidak jago itu lain. Kalau orang tidak jago-jago je, itu dah dukung pada surau lain.
telah berpulang ke rahmatullah. Orang awak kan elok. Orang dah meninggal tu langsung wah sampunya berpulang ke rahmatullah ini. Tu doa dia awak. Ya sebenarnya kalau orang nak doa baik bandai semacam tapi dia awak ko orang elok, berdoanya telah berpulang ke rahmatullah. Si A tu. Dan sebenarnya berpulang ke rahmatullah tu orang dah lain baik bandai. Kalau orang dah ada jalan, ada banyak kue, khabar apa itu? Kelak Abdullah. Tapi orang awak elok aja. Dia orang elok awak ko elok, kecil ko balui-haluihan. Dak do buah lo. Oi siatu mati je. Dak do jarang Ada awak cuy. Dia telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah, telah wafat. Padahal semana-mana dalam Al-Quran itu kan mati. Jadi awak kalau disebut mati itu agak jawab kasana dia. Kalau mati itu ada. Binatang dan awak aku kan ya hayawanun nanti. Jadi kullu nafsin zaikatul maut, setiap namanya pasti merasa mati. Ia mati. Orang Indonesia, orang Minangkabau memang terkenal dengan kebaikannya. Dia tetap bapa sangko baiknya. Tentu orang kau berulang ke rahmatullah. Allah nak tahu. Acara majawe jawab meninggal dunia. Yo nak mati itu kan meninggal dunia, betul tak? Yo mati. Ramati kau meninggalkan dunia. Telah berpulang ke rahmatullah. Wallahu alam. Tapi tetap membaca. Alai telah wafat. Arti wafat wafat tu ya mati je. Wafat tu arti sempurna. Lah sempurna bilang aja. Lah tiba baswe lah habis bilang aja artinya mau wafat boleh. Jadi wa baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ko adalah milik Allah. Kalau kita ini doa ada awak ko sadona di sekitar awak, keluarga awak, anak awak, orang tua awak dan segala macam kasadonya itu adalah lillah. Itu adalah taksis tablik kasadonya hanya Allah yang punya itu. Dan ada awak punya itu. Dan awak ko semua adalah menerima pinjaman. Kalau awak menerima pinjaman itu, apakah barang pinjaman itu awak nak punya? Dah. Kalau diminta orang nak punya, ya dekian. Karya kau lo dah awak. Itu beda orang nak punya awak tu karya kau lo. Koyo, wa akui dan wa sadari bahwa diri awak kasadoyo adalah milik Allah. Ini awak masih diberikan kesempatan Allah Taala umur panjang. Jago lalu awak diajak keluarga kau tengah malam diajak solat keluarga awak. Baru tercatat awak sebagai orang yang selalu berzikir. Ingat ya Allah Ta'ala. Lalu kemudian kalau jago awak baca doa. Tadi doa lah doa. Lapik di bibu doa tadi tu. Bukan lalu. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dzikrihi. Pendek. Abu artinya bukan artinya tu. Jangan abdape cepet. Tapi beko kalau nak diulang yo lupa lah. Karena kalau orang lain tahu artinya mudah hafalnya. Radda alayya ruhi. Alayatu atasku, ruhi rohku, wa afani fi jasadi, mengafiatkan aku pada tubuhku, wa adzina li bi dzikrihi, dan memberikan izin bagiku untuk mengingatnya. Itu je tu. Lah beda po. Jadi besok ada beberapa bulan kalau nak diulang-ulang lah ya lupa tu mah. Ya apa kaji diulang. Kalau awak ditimpa musibah atau awak mendengarkan
apa pula nak buat, tu perlu baca innalillah. Tapi kalau ikut nanti jadi banakan diri awak, di samping awak membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada tambahnya Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha. Ya Allah, di sisimulah aku menghisap, menentukan, menghisap aku akan musibahku, maka jauhkanlah aku padanya musibah. Jadi kalau lah tiba musibahku ke awak meminta lo supaya dijaga lo diri awak dari akibat atau risiko lain dari musibah tu. Wa abdilni biha khairam fiha, tukarkanlah, gantikanlah akan aku dengannya musibah kebaikan darinya musibah. Jadi ketika musibah tu tiba datang ke awak meminta lo ke Allah Ta'ala, you ganti lo lagi setelah musibahku dengan kebaikan lagi. Jadi dakwah ratapi lo musibahku dong, dan jalan musibahku lah terjadi. Ketika awak bisa memaknai dan pertama ketika musibahku tiba ke awak, maka awak meminta dijaga diri awak dari resiko berikutnya dari musibah. Dan kedua, awak minta lo ke Allah Ta'ala, you gantilah musibah dalam terjadi ko dengan kemudiannya dengan kebaikan. Kalau Nabi Ayub ketika dia mendapat musibah, begitu banyak ujian dan dia terima, diuji berdasarkan rekomendasi dari iblis, dan beliau tetap bertahan, beliau tetap sabar. Lalu kemudian Allah berikan lebih baik. Jadi ko hewan ternak nyolah mati sadoi, lah sudah melewati ujian tu, dapat lo hewan ternak yang lebih banyak dari itu. Alai ko anak dalam maniga dunia, tidak gialuan nak selai, tergantung lo dia gialuan nak. Isteri adalah berkhianat, walai, yo akui kesalahannya, bertaubat. Jadi memang setiap musibah yang terjadi sebenarnya pasti ada hikmah di balik itu. Fa inna ba'al usri yusra. Inna ba'al usri yusra. Di balik ada kesulitan, ada kemudahan. Jadi itulah menjadi pituah dorang awak. Di balik ada pendakian, ada penurunan. Jadi tak salah bojo doh. Jan wa ratapi, tapi adalah wa ambil iktibar, wa ambil pelajaran. Sehingga dengan iktibar dan pelajaran itu awak bisa menjadi lebih baik. Karena awak meminta ganti ke Allah Ta'ala yang lebih baik. Hilang iko, awak minta ke Allah Ta'ala tuntuang ada penggantinya yang lebih baik. Kata-kata tu tadi, di doa ada orang de hilang doa awak. Itu doa ya Allah, untuk tuang dapat ganti yang lebih ancak, dapat ganti yang lebih elok. Itu je tu. Jadi awak memohon ke Allah Ta'ala, kalau ada terjadi nanti kata tuntuang, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah jaga awak dari akibat yang muncul setelah musibah itu. Sebab apa? Ada orang ketika dapat musibah, Allah jatuh di poklo di tangga. Jangan sampai beruntun. Jangan jatuh, Allah jatuh di pok tangga awak. Allah sudah terjadi musibah ko, kemudian awak meratapinya, stres lo, kemudian macam-macam 2 kali atau 3 kali banakan maka perlu memanage hati ketika awak mendapat musibah tu. Sebab jangan beko
sebenarnya musibah ko peringatan kawak, teguran kawak, tapi yang terjadi adalah awak justru melakukan sesuatu yang fatal. Itulah berisiko besar lo ke diri awak. Berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Rawahu Ibnu Majah dari Abi Hurairah atau idza asbahtum, apabila kamu telah bersubuh-subuh, maksudnya ko lah tibo waktu subuh, maka katakanlah ko doa ko, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Kalau lah subuh awak ko doa-doa dan dibaca dewa, ko duduk-duduk ko pakai kursi goyang tu. Kalau dulu kan istilah kursi goyang. Ya Allah, dengan Engkau kamilah bisa menikmati nikmat subuh. Di taraso dewa dingin do subuh. Kemudian alai wabika amsaina, dan dengan Engkau, artinya dengan nikmat Engkau ya Allah kami bisa lo bersore-sore. Biko tentu kalau dipanjang lo bawa dapat lo dewak sore. Wabika nahya, dan dengan nikmat Engkau kami hidup. Wabika, dan dengan Engkau kami mati. Wa ilaikal masir. Aku hampir sama jo intie jo doa darwa baca doa pagi sore. Jadi ikut awak baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Kalau di pesantren kok bawiridan kok membaca. Dia di walaupun pesantren awak rumah tu yo. Kita wiridan. Lain di kanda-kanda aja dah wak. Karena memang hukum alam itu ada pagi, ada sore, ada hidup, ada mati, dan intinya mana di ujungnya wa ilaikal masir. Kepada Engkau kami kembali. Jadi supaya taraso di diri awak, sadar awak bahwasanya hidup awak ada hidup, ada mati, itulah gelombang kehidupan. Dalam solat kan selalu lo baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syukurilah nikmat Allah. Itu bahagian dari nikmat yang tak terhingga. Jadi mulai dari jago lalu, kemudian tengah malam jago lalu, dan kawak karajuan itu adalah solat sunat. Awak jago, awak dah jago, dakwahnya dah jago, dijago lo keluarga. Jadi keluarga aku lah sebagai produksi perilaku, produksi ibadah terbaik. Maka membangun keluarga aku adalah membangun peradaban. Dua keluarga awak, suami, dari suami istri, dapat anak, kemudian itu menjadi keluarga, dan keluarga itu melahirkan keluarga-keluarga berikutnya. Maka keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang selalu menguatkan. Suami jago, dijago oleh istri, diajak lo beribadah. Kemudian jago dari lalu, tak langsung manu aja dah, dibaca lo doa dulu. Boleh doa dibaca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa persiang wak kaji kini, Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bidzikrihi. Jadi kalau ujung itu Allah izinkan kawak balik, Allah berikan kesempatan kawak untuk awak bisa mengingat Allah Ta'ala. Nah itulah, itu dah kau syukuri karena nikmat Allah Ta'ala ko sangat luar biasa.
Kalau lah sore-sore, kalau tempo musibah awak, dulu dah awak baca. Kalau awak lah pagi-pagi, dulu doa dah kau baca. Jadi kalau tarikat syatariyah itu memang memperbanyak lo doa-doa. Jadi tak sekedar awak bangana diri dalam kajian untuk dibaca je doh, tapi adalah bacaan-bacaan, zikir-zikir yang itu adalah bahagian untuk mendekatkan diri awak kepada Allah Ta'ala. Patang kombo ada ceramah di Solo, ada cari di pesantren, kecik guru pesantren itu, iyo dalam orang pesantren kok kamu ngurus umat, ngurus pendidikan dengan fasilitas yang terbatas, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kemudian beliau pergi ke guru. Setelah dia balik ke guru, karena mungkin jarang menemui guru, balik sampai guru ditanya bahwa ada guru ikut segala macam cerita beliau. Dia sampailah memang mengalami ikolah, diajak ikut dan segala macam, dia kesulitan, masalah lahan, masalah pembangunan. Ayolah, semoga dimudahkan oleh Allah. Dibaca wirid, tolong wiridkan setiap subuh membaca tahlil 1000. Ya, wiridkan membaca tahlil 1000. Ayolah, nak kesulitan aja rasuan tu setelah dapat kan kaji dalam biasa awak karajo aja tu. Di ada guru beliau dia wirid ada itu. Kata beliau pengalaman spiritual itu kan pengalaman spiritual je tu. Memang tak bisa lah sesama ada lain pengalaman spiritualnya Allah berikan kemudahan. Jadi berkah barakat dari guru tu tadi. Kemudian dia kaji wirid lain aduan badan, tapi jo fokusan jo wiridan 1000. Jadi la ilaha illallah la ilaha illallah yo 1000 pagi. Yo wirid angka murid. Yo nambari menjadi ringan. Karena tu kan sugesti tu, dorongan doa dari guru. Memohon guru diberikan kemudahan, diwiridkan, didekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, yo merasuan pengalaman spiritualnya seperti itu. Dan awak jika membawa mengalami kendala-kendala dan kesulitan pun, dan ada mungkin subuh awak, pagi awak buat fokus, buat bacakan wirid, membaca kalimat tahlil. Barang ada je, barang geliang ada je. Nanti kan 10 ada je. Saksi itu 100 je. 10 kali putar. 10 kali putar. Jadi wirid ada. Nyodian semoga segala urusan mudah wakasui sampai dia mah pacah dia mai ampia bala jawah. Kalau mau kan pengalaman spiritual mau ketika mau berurusan, kalau saat mau kuliah ketika mau adu ikut semacam mau tanam mana ke dirimu dua dah mau wirid aja. Dan itu bagi kawan-kawan bertanya apa adu ikut semacam mau ingin apa sampean dia mau dua mau membaca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu surah nama baca tu. Contohnya mau kapai mana itu, kemudian di perjalanan dalam hati awak kok kanan doa supaya sukses mereka. Kemudian kedua, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dua tu dah berwirid aja. Jadi rasio dengan keyakinan yang memberikan kemudahan tu Allah, yang menggerakkan hati orang tu Allah. Awak malaku awak kepada Allah, malaku awak ke orang dan punya, dan bisa membolak-balik hati orang tu. Itu kan pengalaman spiritual. Itu kemudahan yang taraso awak langsung ketika awak mawirid itu. Mawirid. Jadi ikut kembali awak kepada keyakinan awak, balian paham awak,
kasadonyo adalah Allah Ta'ala yang memberikan, Allah Ta'ala yang mendatangkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Itu kan wirid yang selalu awak baca di dalam sesudah sholat. Itu maknanya yang mengingatkan awak tentang bahas supaya awak merespon kehidupan. Itulah kaji awak pagi kini, banyak beberapa doa yang dimana doa aku tadi adalah sebagai senjata ibadah doa. Ad-doa umakhul ibadah. Senjata dengan awak berdoa itu tadi untuk Allah Ta'ala kabulkan semua permintaan awak, Allah mudahkan segala urusan awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.